Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Muklis di video yang ketujuh pada Mapel Penjasorkes. Sebelumnya video ke-1 sampai dengan video yang ke-6 yang berisi KD1, materi permainan bola besar sudah selesai. Anak-anak juga sudah melaksanakan tugas praktek, ulangan harian, dan juga mengikuti PTS secara daring. Kemudian catatan buat anak-anak yang nilai PTS-nya kosong. Itu artinya anak tersebut belum menyelesaikan tugas-tugas yang Pak Muklis berikan. Kemudian Pak Muklis berharap untuk kedepannya anak-anak lebih baik lagi, lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran agar nilai kosong tidak terulang lagi. Baik, sekarang kita lanjut pada KD yang kedua, yaitu aktivitas atletik. Silahkan anak-anak mengikuti pembelajaran ini sampai selesai agar nanti anak-anak tahu dan paham apa isi dari olahraga atletik. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dan asal-usul atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon atau atlum. Artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, atau perjuangan. Orang yang melakukan dinamakan atleta atau atlet. Sedangkan atletik memiliki arti salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar. Menurut sejarah, bangsa yang pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik adalah bangsa Yunani. Kemudian organisasi atletik internasional terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912. Kemudian induk organisasi atletik internasional bernama International Amateur Athletic Federation yang disingkat IAAF. Kemudian organisasi olahraga atletik di Indonesia bernama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yang disingkat PASI. Selanjutnya, nomor-nomor apa saja yang ada pada atletik? 1. Nomor jalan, 2. Nomor lari, 3. Nomor lompat, 4. Nomor lempar. Nomor jalan ada jalan cepat, kemudian nomor lari terdiri lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kemudian nomor lompat itu ada lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat jangkit. Untuk nomor lempar ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-7 ini kita menginjak pada materi jalan, atau yang akan kita bahas hari ini adalah atletik nomor jalan, yaitu jalan cepat. Langsung saja untuk jalan cepat adalah Apa itu jalan cepat? Ya, jalan tercepat termasuk salah satu cabang olahraga atletik yang tidak jauh beda dengan olahraga lari. Olahraga jalan cepat disebut dengan istilah race walking.
kita bahas tentang sejarah jalan cepat. Jalan cepat diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade. Tahun 1976 tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak tahun 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade. Tetapi pada Olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Sejarah jalan cepat di Indonesia sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik yakni 1970 perlombakan di Indonesia yakni untuk 5 km dan 10 km, sedang untuk pria 10 km dan 20 km. Perbedaan jalan dan lari. Jalan cepat. Pada gerakan jalan cepat, selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Salah satu kaki selalu kontak dengan lari. Pada gerakan lari, ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu, kedua kaki lepas. Nah, pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah dan tidak terputus. Selama saat setiap langkah, kaki yang bergerak maju, pejalan kaki harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan atau tidak bengkok di lutut untuk sesaat dalam posisi tegak atau vertikal. Teknik jalan cepat pada bagian, yaitu 1. Teknik start jalan cepat. Teknik start jalan cepat dilakukan dengan cara start berdiri. Karena start dalam jalan cepat tidak memiliki pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Start berdiri menggunakan aba-aba bersedia seperti start belakang kaki kiri dengan badan agak condong kenakan pistol sedepan. Amatilah video start berdiri berikut ini. Terlipat, tungkai badan bergantung ke depan. Karena ayunan paha ke depan, tungkai itu menjadi lurus. Terlebih dahulu menyentuh kaki tersebut. Selanjutnya, ujung kaki tumpu lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun. 2. Kecondongan badan sedikit ke 90 derajat, ayunan lengan arahnya masuk, gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Lebih jelasnya, lihatlah gambar dan video berikut ini. Silahkan amati dengan seksama. Tiga, teknik finish jalan cepat. Teknik jalan cepat yang terakhir adalah memasuki finish. Sikap badan ketiga akan masuk garis finish adalah jalan terus hingga memasuki finish. Ketika kita hendaknya mengendor, hal ini bertujuan agar posisi kaki tidak melayang. Oleh sebab itu, pemindahan berat harus jelas pada gerak panggul. Amatilah video memasuki garis finish
Pas jalan cepat yaitu terdiri dari 1. Fase tumpuan kedua kaki, 3. Fase relaksasi, dan keempat, fase dorongan. 1. Fase tumpuan dua kaki. Fase tumpuan dua kaki jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Fase gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat. 2. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. 3. Tarikan ini lebih lama dan perlahan antara bahu dan pinggul. Gambar dan 2. Fase tarikan. Gerakan fase tarikan kaki jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Fase gerakan tarikan dimulai gerakan terhulu selesai. 2. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. 3. Gerakan ini berada di atas kaki penompang. Lihatlah gambar dan saksikan video berikut ini. Adalah nomor 3. Fase relaksasi jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. 3. Badan. Perhatikan gambar dan amati video berikut ini. Nomor 4. Fase dorongan kaki jakut. 1. Fase ini dilakukan dan bila titik pusat gravitasi 2. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju diluruskan. 3. Jangkauan pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah. Suatu fleksibilitas yang besar dan memberikan waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan. 4. Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris atau wajar berlawanan dengan kaki. Lihatlah gambar dan saksikan video berikut ini.
Itulah fase-fase dalam jalan cepat. Selanjutnya tentang peraturan jalan cepat. Peraturan jalan cepat. 1. Pada saat melangkah, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. 2. Didiskualifikasi melanjutkan perlombaan disebabkan oleh definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. B. Melakukan pelanggaran pada saat perlombaan jalan cepat yang dilaksanakan di trek karena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika dilaksanakan di jalan raya, peserta harus mencopot dada dan segera perlombaan. Jika pada perlombaan jalan cepat diberi peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Jika berbuat lagi, maka akan langsung didiskualifikasi. Anak-anakku sekalian, itulah materi tentang mudah-mudahan selamat belajar, selamat berlatih. Bapak akhiri perjumpaan hari ini sampai di sini saja. Dan selanjutnya, salam warahmatullahi. Bagaimana anak-anak setelah kalian menerima materi jalan cepat? Sekarang tugas anak-anak adalah merangkum video materi jalan cepat. Kemudian silahkan rangkum pada lembaran kertas. Kemudian fotolah tugas rangkuman kalian dan kirim foto tersebut ke nomor WA Pak Muklis. Cukup sekian untuk materi pembelajaran olahraga pada hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.